Tanpa berkata sepatah kata pun, dia mengayunkan tombaknya, dan kekuatan suci kursi Xuanhuo berkumpul di ujung tombak, menembus kunang-kunang. Hehe, tidak mengherankan bagi Ying Huo saat mengetahui bahwa dirinya telah menjadi target pihak lain. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang dengan liar. Saat mengenai sasaran, tubuhnya tiba-tiba berputar. Api penyucian yang indah mula-mula melingkar menjadi tornado api, lalu berkumpul dalam putaran, menjadi pedang raksasa berwarna hitam dan merah bagaikan bulu. Pedang Prison Break. Ini adalah nama kekuatan ajaib baru ini. Dibandingkan dengan kekuatan sihir Ying Huo lainnya, kekuatannya tampak biasa saja, setara dengan bulu langit terbakar yang terkonsentrasi, yang berubah dari semburan ribuan pedang menjadi tubuh yang berubah menjadi pedang, menembusnya dengan satu pedang. Keistimewaan pedang ini adalah terdapat gambar nebula. Gambar nebula yang luas ini agak mirip dengan kursi Xuanhuo milik Yue Ling yang sunyi. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa peta bintang ini berkali-kali lipat lebih rumit daripada kursi Xuanhuo. Meskipun hanya prototipe, peta ini tidak akan benar-benar terbuka hingga Ying Huo mencapai ranah Zhengu Zhousen. Kekuatan ilahinya yang aneh juga terungkap. Yue Ling diam-diam berdiri tepat di depan ujung pedang, jadi wajar saja dia tidak bisa melihat peta bintang di pedang Ying Huo. Di sisi lain, Miao Miao mengubah dirinya menjadi bola petir dan diam-diam membombardir Yue Ling. Secara umum, Miao Miao menyukai pengeboman jarak jauh dan tidak suka mengambil risiko. Kekuatan magis bola petir dewa ini terlihat jauh lebih sederhana daripada kekuatan magis lainnya. Namun, tatapan Li Tianming melewati kilat itu dan ia dapat melihat bahwa di dalam bola petir ini terdapat alam semesta petir yang lebih halus, di mana bintang-bintang bagaikan elektron, terhubung satu sama lain oleh kilat. Sebuah bola petir hitam putih berukuran kurang dari 10.000 meter berisi kilat kosmik yang jauh melampaui konstelasi Xuanhuo. Sedikit, Yue Ling diam-diam tidak setuju, dan tombak di tangannya tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian, dengan ujung tombak di kedua sisi, dan tiba-tiba menusuk Ying Huo dan Miao Miao. Ledakan. Dalam sekejap, dia secara akurat menembus pedang pembobol penjara Ying Huo dengan satu tembakan, dan mengenai sumber bencana primordial milik Miao Miao dengan tembakan lainnya. Mati. Yue Ling diam-diam menjadi bersemangat, dan kekuatannya meledak. Sepasang tombak panjang menyemburkan percikan api setinggi ribuan kaki. Akan tetapi, adegan di mana ia menusuk dua binatang peliharaannya dengan dua senjatanya tidak terjadi. Tubuh Ying Huo dan Miao Miao tiba-tiba berubah menjadi cair, dan mereka menghantam tubuh Yue Ling Momo di sepanjang tombak. Pada saat itu, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan gambar-gambar astrologi kosmik di tubuh mereka bagaikan racun mematikan, menghantam tubuh Xuanhuo Zuo dan menghilang dalam sekejap, membentuk api penyucian yang tak berujung, guntur ilahi purba, dan kilat sihir yang kacau, yang langsung menyambar seluruh tubuh Yue Ling Momo. Ledakan. Tubuh Dewa Zeus milik Yue Ling Momo meledak dengan keras, kilat menyambar, dan api membakar tubuhnya. Kursi Xuanhuo yang semula stabil tiba-tiba terasa seperti mengalami guncangan internal, dan koneksi antar bintang terputus. Seluruh kursi Xuanhuo menjadi kacau. Bonus kekuatan yang berasal dari dunia lain lenyap seketika akibat hancurnya struktur tersebut. Apa? Yue Ling diam-diam menyaksikan hal yang paling tak terduga dalam hidupnya. Ia menjadi bingung dan berteriak kaget. Dalam keheningan ini, konstelasi kosmiknya runtuh total. Saat ini, ia hanya sedikit lebih kuat daripada Dewa Langit tingkat 12 biasa, tidak banyak. Mustahil. Saat ia berteriak kaget, Li Tianming sudah muncul di hadapannya. Memanfaatkan momen tersulitnya, ia mengayunkan pedang Kaisar Timur di tangannya. Karakter Mandarin Daxia Huanshen, Bai Ye Bailing, semuanya juga digunakan. Dao besar Qian Yuan menebas tiga dewa. Potongan kedua memotong masa lalu dan masa kini. Tebasan ini memiliki kekuatan waktu, dan satu pedang memutus hubungan antara masa lalu dan masa kini. Momentumnya lebih dahsyat daripada tebasan pertama, dan kecepatannya lebih cepat. Hampir dalam sekejap, pedang yang mendominasi ini menebas kepala Yue Ling Mo yang kebingungan. Pedang Prison Break dan sumber bencana primordial, dua kekuatan sihir yang hebat, membuat Yue Ling Momo merasa seolah-olah dia diracuni, dan pertahanannya benar-benar hancur. Begitu pertahanannya hancur, kekuatan pedang Li Tianming meledak sepenuhnya. Dengan pedang ini, tubuh Dewa Alam Semesta Yue Ling Mo langsung terpotong menjadi beberapa bagian seperti sungai waktu yang panjang, dan tidak ada lagi tahta Xuanhuo yang bisa dipadatkan dengan cepat. Berdengung. Baru pada saat itulah Ying Huo dan Miao Miao menjatuhkan Yue Ling Momo dari tubuhnya. Ledakan. Dewa kuno alam semesta ini, ketika dibasmi oleh Li Tianming, tubuhnya meledak dan berubah menjadi kembang api yang meledak dalam asap, menciptakan lingkaran cahaya ratusan juta meter.
Ledakan. Setelah itu, lingkaran cahaya itu menyusut dengan cepat, dan akhirnya mengembun menjadi asal-usul Dewa Zeus yang panjangnya 1 kilometer, yang menghantam di depan Li Tianming. Sudah berakhir. Ini tidak mungkin. Binatang pendampingmu sangat lemah, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan tahta Xuan Huoku? Yue Ling masih tidak percaya dan berteriak dengan nada putus asa. Haha, Li Tianming terlalu malas untuk memperhatikannya. Ia mengambil asal-usul Dewa Alam Semesta dan hendak berjalan kembali. Li Tianming. Yue Ling diam-diam merasakan ketakutan di hatinya. Ia buru-buru berkata, sejujurnya, kenapa kau mempersulitku? Aku bahkan tidak punya keberanian untuk melawanmu. Kenapa kau tidak memperlakukanku seperti kentut? Aku benar-benar takut padamu. Aku mengaku kalah. Aku hanya bersikap jahat tadi, oke. Sudah terlambat untuk menjadi pengecut sekarang, Li Tianming tertawa. Lalu apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Tanya Yue Ling dalam hati. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan mengajakmu menemui seseorang, dan setelah itu, kamu akan menceritakan semua yang kamu ketahui. Saat Li Tianming berbicara, dia menyeret asal Dewa Alam Semesta dan meninggalkan medan perang anti alam semesta, menuju matahari. Sebenarnya kau mau membawaku kemana? Yue Ling diam-diam berpikir bahwa Li Tianming benar-benar ingin membasmi mereka semua. Hasilnya, dia tidak basmi diri, tapi malah dibawa pergi dari medan perang anti alam semesta. Dan kembali ke penjara bintang derajat 0 dari medan perang anti alam semesta. Dia berpikir bahwa statusnya tidak cukup tinggi untuk menjadi sandera, jadi perilaku Li Tianming menjadi sangat aneh. Tidak peduli apapun yang ditanyakan Yue Ling dalam hati, Li Tianming terlalu malas untuk menjawab. Setelah tiba di penjara bintang 0 derajat, Li Tianming meminta Mu Qingqing untuk membuka kembali lorong menuju dunia yang teratur dan tak teratur. Kali ini, ia langsung membawa Yue Ling Momo, asal mula Dewa Alam Semesta, ke dalam lorong tersebut. Di mana ini? Yue Ling tak kuasa menahan rasa gugupnya. Kekuatan sumber bintang yang teratur di saluran ini terlalu brutal dan membuatnya merasa tidak nyaman. Tak lama kemudian, Li Tianming membawanya ke ujung lorong, di seberangnya terdapat bintang Kaisar Yan Huang. Dunia luar adalah dunia yang teratur. Apakah kau telah hidup di dunia yang teratur selama 100.000 tahun terakhir? Yue Ling terdiam terkejut. Diam, ini bukan saatnya bagimu untuk bicara. Setelah Li Tianming datang ke sini, dia menekan Zeus originnya dan menunggu sebentar. Tak lama kemudian, seorang gadis Zeus dengan rambut ungu dan mata ungu muncul dari lorong dan mencoba masuk. Itu Zizen. Setelah beberapa lama tidak bertemu, ia tampak semakin acuh tak acuh dan eksentrik, seperti gadis yang sedang bermasalah. Melihat Li Tianming dan Mu Qingqing bersama, ia bertanya pelan, kenapa, akhirnya kau membutuhkanku? Li Tianming datang, mencubit pipinya, dan berkata, istriku, tolong bantu aku. Pergi. Zizen menatapnya dengan kesal, berharap bisa mencubitnya. Ia melihat asal Dewa Kosmik di sebelah Li Tianming dan bertanya, siapakah Dewa Kosmik kuno dari dunia kekacauan? Ya, pikirkan cara agar dia mengatakan yang sebenarnya, kata Li Tianming serius. Katakan yang sebenarnya. Zizen mengangkat alisnya sedikit. Ia mendekat, mengamati lebih dekat, dan berkata, orang ini adalah Dewa Alam Semesta kuno. Ia memiliki jiwa alam semesta kuno tingkat ke-11. Tidak mudah menemukannya. Coba saja, aku akan membiarkan Bai Ling dan Bai Ye membantumu. Kalau dia bertingkah buruk, siksa dia, kata Li Tianming serius. Melihat ekspresinya yang serius, Zizen juga menjadi serius dan mengangguk. Baiklah, mereka berdua akan punya kesempatan yang lebih baik. Saluran teratur tidak teratur ini memiliki dua jenis kekuatan sumber bintang, dan merupakan satu-satunya tempat orang-orang dari dua dunia dapat bertemu. Kamu, Yue Ling mendengar ini dalam diam, hatinya terkejut, dan dia sudah mendapat firasat buruk. Dia bisa melihat bahwa Zizen juga dewa surgawi, bukan dewa kuno. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Tepat ketika Yue Ling terdiam bingung, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa gadis cantik berambut ungu ini berubah menjadi ibel ungu bersisik dan bermata 9. Penampilan brutalnya membuat Yue Ling gemetar. Ia mulai menyadari bahwa pangeran kecil ini memiliki modal lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mendesis. Selanjutnya, Bai Ling dan Bai Ye menyerbu asal-usul Dewa Alam Semesta tanpa sepatah kata pun. Mula-mula mereka menyiksa Yue Ling secara diam-diam, menyadari bahwa jiwa kunonya tak lagi mampu bertahan dan telah berlubang. Baru kemudian Zizen memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk. Dia terus memulihkan wilayahnya dan semakin banyak hal yang dibangkitkannya, semakin banyak pula metode yang dimilikinya, dan dia pun menjadi semakin misterius. Di antara gadis-gadis di sekitar Li Tianming,
Zizen adalah yang paling sulit dipahami. Lalu ada sedikit pewarnaan tinta. Sebaliknya Aurora dan Suisenao sangat sederhana. Di bawah pancaran cahaya ungu, tak lama kemudian, jiwa kuno Yueling Momo yang merupakan asal-muasal dewa alam semesta dicap oleh Zizen. Sudah selesai. Mu Qingqing masih cemas, jadi setelah menunggu lama, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Coba saja, kata Zizen santai. Ini percakapan pertamanya dengan Mu Qingqing. Mu Qingqing menatapnya dan berkata, Nona Zizen, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tidak perlu. Zizen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap Mu Qingqing, lagi pula, dia tidak mengenalnya. Mu Qingqing tidak peduli dengan hal-hal ini. Ia datang ke Zeus Origin milik Yueling Momo dan bertanya dengan ragu, Yueling Momo, apakah kau tahu sesuatu tentang hilangnya Dongshan? Yueling sedikit linglung dan bergumam, aku tahu. Mereka semua ada di Rerun Dewa Bintang Kekacauan Bulan Ungu. Bulan Ungu. Mu Qingqing bergidik. Dia baru saja mulai bertanya, tetapi Yueling Momo benar-benar langsung menyebutkan sebuah lokasi. Siapa yang ada di Rerun Dewa Bintang Kekacauan Bulan Ungu? Mu Qingqing bertanya dengan tergesa-gesa dan suara berat. Kakakmu, Mulang, dan orang-orang hilang lainnya semuanya ada di Rerun Dewa Bintang Bulan Ungu yang tidak teratur, kata Yueling dengan tenang dan lesu. Mustahil. Rerun Dewa Bintang Kekacauan Bulan Ungu selalu menambang bintang neutron. Kalau ada begitu banyak orang di sana, bagaimana mungkin tidak ada yang melihatnya? Mu Qingqing bersemangat, tapi tidak panik. Ia langsung menanyakan keraguannya. Rerun Dewa Bintang Bulan Ungu yang terganggu sangat istimewa. Rerun Dewa ini memiliki dua lapisan. Lapisan atas menghasilkan bintang neutron, dan lapisan bawah memiliki ruang khusus. Mereka semua terpenjara di lapisan bawah. Hanya tokoh inti yang bisa masuk, dan orang biasa tidak tahu. Yueling menjawab dalam diam. Apakah mereka benar-benar masih hidup? Mu Qingqing bertanya dengan gugup. Sebagian besar orang yang hilang masih hidup, lebih dari 80%. Sekitar seperlimanya seharusnya telah dihisap kering oleh pohon leluhur Yuanling. Yueling diam-diam mengingat beberapa hal, suaranya agak serak. Pohon leluhur Yuanling kering dan mati. Wajah Mu Qingqing berubah, dan lapisan es perlahan muncul di wajahnya. Pohon leluhur Yuanling adalah pohon leluhur langka di medan perang anti alam semesta yang dapat menghasilkan banyak roh elemental. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Saat pertama kali ditemukan, pohon ini masih berupa pohon muda. Akarnya khusus menyerap vitalitas asal-usul dewa alam semesta agar dapat berakar, bertunas, dan berbuah. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan klan Petir Ungu untuk menangkap sejumlah besar dewa alam semesta dari klanmu untuk digunakan sebagai nutrisi bagi pohon leluhur Yuanling, kata Yueling perlahan dan tanpa suara. Mendengar ini, Mu Qingqing mundur selangkah, matanya sudah merah karena marah dan sedih bercampur jadi satu. Ini adalah kebenaran. Kelompok orang yang menghilang di awal sekarang dijadikan makanan. Rerun Dewa Bintang Bulan Ungu yang tidak teratur adalah Rerun Dewa Bintang tidak teratur milik kelompok Jian Tiandi dari penjara Bintang Petir Ungu dan dikembangkan bekerja sama dengan penjara Bintang Roh Bulan, tanya Li Tianming sambil memegang lengan Mu Qingqing. Ya, mata Mu Qingqing menjadi dingin. Di bawah hukum dunia yang kacau ini, kedua orang ini berani melakukan hal yang begitu brutal. Mereka pantas dibasmi. Li Tianming mungkin tahu situasi terkini di dunia yang kacau. Setidaknya semua pihak masih menahan diri. Akibatnya, Yueling Xingyu dan klan ilahi Zidian, meskipun berpura-pura saleh, diam-diam melakukan perbuatan jahat seperti itu, yang memang berlebihan. Hal yang paling menjijikkan adalah mereka menyembunyikan kebenaran, yang setara dengan menangkap sejumlah besar sandera dan membuat penjara bintang derajat 0 tidak berdaya. Ini adalah salah satu kendala Li Muyang. Ini memang menjijikkan, tapi sekarang setelah kita tahu kebenarannya, langkah selanjutnya akan mudah. Pertama, kita bisa mengejutkan mereka dan menyelamatkan orang-orang. Kedua, kita bisa memanfaatkan fakta ini untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan mendapatkan dukungan dari penjara bintang pihak ketiga lainnya. Li Tianming lebih tenang daripada Mu Qingqing dan dengan cepat membantunya mengatur pikirannya. Oke, aku mengerti. Mu Qingqing menatapnya dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Langsung pergi ke Rerun Dewa Bintang Kekacauan Bulan Ungu. Li Tianming mengangkat bahu dan berkata, musuh pasti memiliki banyak pasukan yang ditempatkan di Rerun Dewa Bintang Kekacauan. Kita tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Kita harus kembali dan memberitahu Kaisar Pencuri Langit, lalu menyuruhnya mengatur pasukannya untuk menyelamatkan mereka sambil membalas dendam dengan kejam. Merekalah yang pertama kali melakukan kejahatan ini, jadi sekeras apapun balas dendam kita, itu akan dibenarkan. Oke. Mu Qingqing begitu cemas hingga ia menangis.
Melihat mereka cemas, Zi Zhen berkata, kalau begitu, kembalilah dan selamatkan orang-orang dulu. Aku pergi dulu. Bagaimana konversi kekuatanmu, tanya Li Tianming. Zi Zhen mengerucutkan bibirnya dan berkata, kurasa aku akan bisa pergi ke dunia yang kacau setelah beberapa saat. Kuharap aku tidak mengganggu kalian. Kalau begitu cepatlah dan berhenti kentut di sini. Li Tianming meraih sumber dewa alam semesta milik Yue Ling Momo, dan bersama Mu Qingqing, mereka meninggalkan lorong yang teratur dan tak teratur ini dan kembali. Tidak lama setelahnya, Li Tianming dan Mu Qingqing telah kembali ke kota Kaisar Tiandi. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka berdua langsung menuju Istana Kaisar. Di Istana Kaisar Pencuri, Li Muyang dan Wei Jing masih ada di sana, dan Kaisar Li juga kebetulan ada di sana. Setelah melihat Li Tianming, Wei Jing menyapanya dengan lembut dan bertanya sambil tersenyum, bukankah kalian bersenang-senang di arena pertempuran Dewa Timur, kenapa kalian kembali? Begitu dia menanyakan pertanyaan ini, dia melihat mata Mu Qingqing merah, jadi dia segera berubah serius dan menatap Li Tianming dan bertanya, apakah kamu menindas Qingqing? Bu, tidak, kami menemukan adikku dan yang lainnya, kata Mu Qingqing cemas. Begitu kata-kata itu diucapkan, Li Muyang dan Li Tianzi keduanya menoleh. Mu Qingqing menenangkan diri sejenak, lalu menceritakan semua yang dikatakan Yue Ling dalam hati. Bang! Setelah mendengar ini, Kaisar Li meninju tembok yang tingginya ratusan ribu meter di sebelahnya, dan seluruh istana Kaisar bergetar hebat. Ini keterlaluan, matanya dingin dan penuh amarah. Bawa beberapa orang bersamamu dan selamatkan mereka. Li Muyang langsung mengatur semuanya tanpa basa-basi. Di mana perempuan-perempuan jalang itu, tanya Li Tianzi dengan suara berat. Terserah kamu, kata Li Muyang. Ketika mengucapkan tiga kata ini, Kaisar Li sudah mempunyai ide dalam benaknya. Ia berkata, ada sekitar 200 juta pasukan Tianzu yang ditempatkan di Rerun Dewa Bintang Kekacauan Bulan Ungu. Jika kita mengerahkan pasukan ke sini, itu akan menimbulkan kehebohan. Saya berencana mengumpulkan 300 juta pasukan Tianzu dari dua zona perang di sekitarnya untuk menyerang. Dari apa yang dikatakannya, tampaknya ini adalah perang berskala besar. Agak berisiko, Li Muyang mengerutkan kening. Ayah, kecepatan adalah kunci dalam perang. Dalam situasi ini, jika pihak lain menyadarinya lebih dulu, mereka akan membasmi kita untuk membungkam kita. Kita bahkan tidak akan bisa menemukan bukti apapun dan bahkan mungkin akan didakwa dengan kejahatan memprovokasi perang, kata Li Tianzi dengan suara berat. Ada atau tidaknya bukti secara langsung menentukan siapa yang berada di pihak yang benar. Sekarang penjara bintang 0 derajat menjadi korbannya. Jika pihak lain membalas, kerugiannya akan lebih besar lagi. Kalau begitu, itu tergantung padamu, kata Li Muyang dalam hati. Li Tianming menyela, karena kau mengambil risiko, mengapa kau tidak memimpin pasukan sendiri saja? Dia tidak bisa pergi dari sini. Li Tianzi memelototi Li Tianming, lalu berkata kepada Mu Qingqing, jangan khawatir, aku akan pergi sekarang. Terima kasih, Kak. Mu Qingqing tak bisa menahan rasa gugupnya. Ia menatap Li Tianming dengan pikiran berkecamuk. Li Tianming berkata, aku akan pergi bersamamu dan aku bisa membantu. Li Tianzi berhenti sejenak, berbalik dan menatap Li Tianming dalam-dalam, lalu berkata, memang, serangga Anda sangat bagus. Melihat pemandangan ini, Wei Jing tampak cukup lega. Ia berkata, kalian seharusnya sudah bersatu sejak lama. Ayah, Ibu, ayo berangkat. Setelah Kaisar Li keluar, ia memanggil sekitar 20 dewa kosmik kuno, yang semuanya memiliki tubuh puluhan ribu meter panjangnya, dan juga merupakan pasukan tempur inti di bawah komandonya. Salah satunya adalah seorang pria parubaya bernama Mu Changfeng, paman Mu Qingqing. Tubuh Dewa Zeusnya memiliki panjang 60.000 meter dan kekuatan tempurnya juga luar biasa. Apakah ini berita yang dibawa kembali oleh pangeran kecil? Mu Changfeng bertanya dengan heran. Apakah kamu memandang rendah aku? Tanya Li Tianming sambil tersenyum. Aku tidak berani, aku hanya sedikit linglung. Lagi pula, untuk menemukan keberadaan mereka, kita hampir mencari di seluruh medan perang anti alam semesta, kata Mu Changfeng malu-malu. Kau sudah mencari ke seluruh medan perang. Li Tianzi baru saja mengatakan ini ketika Li Tianming tiba-tiba menyela dan berkata, kita bicarakan nanti saat kita sampai di sana. Kaisar Li hanya mengatakan ada jejak, tetapi tidak memberitahu kemana tepatnya mereka pergi. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah tiba di medan perang anti alam semesta, Li Tianzi langsung memerintahkan seluruh pasukan dari dua benteng perang di sekitarnya untuk dimobilisasi, bahkan tidak peduli dengan Rerun Dewa Bintang yang tidak teratur, dan langsung berkumpul. Begitu mereka berkumpul,
300 juta tentara Tianzu berbaris menuju Rerun Dewa Bintang Kekacauan Bulan Ungu. Li Tianming berkata kepada Li Tianzi di depan pasukan, sudah kuperiksa. Di dalam Rerun Dewa Bintang Kekacauan Bulan Ungu, terdapat 100 juta Dewa Petir Ungu dan 150 juta anggota penjara Bintang Roh Bulan. Ini lebih dari yang kau duga. Akan sulit bagimu untuk meraih kemenangan besar dengan orang-orang ini. Aku tahu. Li Tianzi menatapnya dalam-dalam dan berkata, jadi aku ingin tahu bagaimana kau bisa membantu. Untuk sesaat, mata banyak dewa kosmik penjara bintang derajat 0 di sekitarnya tertuju pada Li Tianming. Bagi sebagian besar dari mereka, kesan tentang pangeran kecil telah menjadi sangat samar. Selama bertahun-tahun, putra Kaisar Agunglah yang memimpin mereka dalam pertempuran di seluruh negeri. Dalam hal kekuatan absolut, mereka tentu saja lebih mempercayai putra Kaisar Agung. Di bawah tatapan orang banyak, Li Tianming mengangkat kepalanya dan menatap benteng perang bulan ungu yang tampak seperti monster raksasa. Ia lalu bertanya kepada Li Tianzi sambil tersenyum, apakah kau benar-benar ingin mendengar pendapatku? Dengar, kata Li Tianzi dengan tenang, lagi pula, kau membawa kembali informasinya, jadi tentu saja kau boleh memberi kami pendapatmu. Li Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudku, ikuti saja instruksiku. Tak perlu tanya kenapa. Apa kau bersedia? Kaisar Li tertegun sejenak. Sekitar selusin dewa kuno di sekitar mereka juga saling memandang, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Kaisar Li belum berbicara. Dia menatap Li Tianming dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, ku dengar kau tampil bagus di arena pertempuran Dewa Timur. Meskipun masalah ini sangat penting, aku tetap bersedia mempercayaimu dan memberimu kesempatan untuk membuktikan diri lagi. Oke, Li Tianming mengangguk. Matanya menyala-nyala. Sebelum yang lain sempat memberikan ide lain, Li Tianming menginstruksikan mereka, semua pasukan, harap tunggu di sini. Aku dan dia akan pergi sebentar. Putri King akan mengurus operasi di sini untuk saat ini. Dia yang dimaksudnya tentu saja adalah Kaisar Li. Dengan baik, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Tianming, semua orang menjadi sedikit bingung. Jelas sekali bahwa inti serangan mereka kali ini adalah kecepatan. Mereka ingin membuat musuh lengah. Jika seluruh pasukan bersiaga saat ini, mereka pasti akan segera ketahuan. Dengan begitu, mereka akan kehilangan inisiatif dan akan semakin sulit untuk mengambil alih. Lagi pula, Li Tianming dan Li Tianzi ingin pergi lebih dulu. Selain itu, ada banyak dewa kuno yang berpengalaman di sini, tetapi pada akhirnya, mereka harus mendengarkan pengaturan yang dibuat oleh klon Putri King. Para dewa kuno di penjara bintang 0 derajat semuanya menatap Li Tianzi dengan bingung dan agak khawatir. Ini masalah besar. Saat ini, 300 juta tentara Tianzu ini tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi ini, kekacauan lebih mungkin terjadi. Wajar jika mereka merasa khawatir dan gugup. Pangeran kecil, kalau kau punya rencana, ceritakan saja langsung pada kami, agar kami bisa lebih siap secara mental, kata Mu Changfeng serius. Tidak ada waktu tersisa. Ikuti saja instruksinya dan jangan bertanya lagi. Setelah Li Tianming selesai berbicara, dia meninggalkan pasukan dan menuju ke samping. Nada bicaranya yang dingin dan semena-mena tentu saja membuat orang semakin terdiam. Putra Kaisar Agung. Semua orang memandang Putra Kaisar Agung, berharap agar ia mengambil kembali kekuasaan pengambilan keputusan dan mengatur tindakan sesegera mungkin. Setiap momen yang terbuang di sini adalah kesempatan berharga yang terbuang. Mu Changfeng menggelengkan kepalanya. Dia adalah paman Mu Qingqing, dan Mulang yang menderita juga keponakannya, jadi dia juga khawatir dan marah. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu dan dengarkan saja perintahnya. Setelah Li Tianzi selesai berbicara, tubuh Dewa Alam Semesta sepanjang 90.000 meter menghilang ke dalam awan dan kabut, dan menghilang dari pandangan pasukan bersama dengan Li Tianming. Ini, lebih dari selusin Dewa kuno tampak khawatir dan saling memandang. Untuk sesaat, mereka merasa seperti ada batu yang menekan hati mereka. Apa yang kau lakukan? Kalian semua tahu betapa luar biasanya pangeran kecil itu dulu. Kenapa kau harus menanyainya saat ini? Kata Mu Qingqing dengan nada kesal. Tidak, Mu Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Qingqing, terutama karena masalah ini terlalu serius, dan pangeran kecil itu seperti terlahir kembali, dan mentalitasnya sedikit berubah. Kami juga khawatir dia akan terlalu sombong dan kehilangan kesempatan. Diam dan patuh. Kalau ada yang salah, dia yang akan bertanggung jawab, kata Mu Qingqing. Oke, setelah mendengar ini, Mu Changfeng mengangguk dalam-dalam dan mendesah tak berdaya. Putri King, jangan marah. Changfeng Xingsuai hanya mengkhawatirkan adikmu.
Semua orang mencoba meredakan suasana. Tetapi apapun yang terjadi, pasukan telah tiba, dan mereka akan merasa tidak nyaman jika tidak menyerang sejenak. Semakin lambat Anda bertindak, semakin kecil peluang Anda untuk menang. Mu Qingqing tidak berkata apa-apa lagi, dan menatap benteng perang bulan ungu dengan tatapan kebencian. Qingqing, tentara Tianzu belum tahu target kita dan sedang bingung. Aku akan pergi ke timur untuk menenangkan situasi dulu, kata Mu Changfeng. Maaf merepotkanmu, Paman, kata Mu Qingqing. Mu Changfeng mengangguk cemas dan menghilang dari pandangannya. Sisi lainnya, di tengah badai pasir gelap medan perang anti alam semesta, dua pemuda dengan penampilan serupa, satu berambut hitam dan satu putih, dan ukuran berbeda, datang dari arah lain menuju benteng perang bulan ungu. Di belakang benteng ini ada rerun dewa bintang kekacauan bulan ungu, kata Li Tianzi, lalu menatap anak laki-laki berambut putih di sampingnya dan berkata, sudah kau pastikan siapa yang bertanggung jawab di sini. Li Tianming tersenyum dingin dan berkata, mereka semua orang tua, kenalan lama. Oh kau kenal dia? Li Tianzi sedikit terkejut. Katakan padaku, siapa dia? Di pihak klan Dewa Petir Ungu, yang bertanggung jawab bernama Lin Rong. Ketika Li Tianming menyebut orang ini, ia teringat akan rumah Dewa Petir di kerajaan Suzaku. Saat itu, Dewa Petir Lin Zhao memiliki beberapa saudara laki-laki, dan saudara ketiganya bernama Lin Rong. Ketika Tianfu menantang untuk memperebutkan tahta, Lin Rong bertarung melawan adik Wei Tianchang, Wei Qing. Menurut saya, ini adalah hal lama yang jahat dan menjijikkan. Tanpa diduga, peran semacam ini dapat ditemukan di dunia yang tidak teratur ini. Di sini, Lin Rong juga merupakan paman ketiga Kaisar Jiantian dan kakek ketiga Lin Xiaoting. Ia adalah kakek dari Li Tianming dan Li Tianzi, jadi ia memang sudah tua. Pada usia ini, Zeus pada dasarnya telah memasuki tahap akhir kehidupannya, dan kekuatan tempurnya jelas tidak sebaik saat puncaknya. Akan tetapi, karena letaknya yang sangat tinggi, gunung ini tidak dapat diremehkan sekarang. Lin Rong tinggal di benteng perang bulan ungu seperti dia sudah pensiun, bertindak sebagai Kaisar Emeritus. Bagaimana dengan yang satunya? Li Tianzi tanpa ekspresi setelah mendengar Lin Rong. Pria tua ini bukan ancaman baginya dalam hal kekuatan tempur. Dia juga orang tua, namanya Yue Linghong. Li Tianming menggelengkan kepala dan tersenyum. Dia lebih akrab dengan nama ini. Kakek Yue Linglong dan Yue Lingji, patriark lama keluarga Yue Ling, telah bertarung dengan Wei Tianchang selama tantangan penggantian Tianfu. Dia juga seorang pria tua menjijikkan yang memanfaatkan usianya. Peristiwa di Yandu sudah terjadi lama sekali, tetapi sifat menjijikan orang-orang tua ini meninggalkan kesan mendalam pada Li Tianming. Tentu saja, dia tidak perlu melibatkan orang-orang dari dua dunia bersama-sama. Lin Rong dan Yue Linghong dari Yandu hanyalah manusia biasa, sementara mereka yang berada di benteng perang bulan ungu adalah dua kaisar tertinggi penjara bintang, yang memimpin lebih dari 200 juta dewa langit. Tentara dewa surgawi di dunia yang tidak teratur ini, dengan kekuatan tempur dan kualitas lebih dari 200 juta, sebanding dengan hampir 1 miliar tentara dewa surgawi di Hengxia kuno. Bagaimanapun, semuanya berawal dari Zeus yang berukuran 1000 meter. Tidak ada orang kuat lainnya, kan, tanya Li Tianzi. Ada beberapa anggota inti lainnya, termasuk lebih dari 30 dewa alam semesta kuno, kata Li Tianming. Kemampuan kecerdasanmu sungguh luar biasa. Li Tianzi menghela napas dalam-dalam. Jika kau tidak menghilang dalam 100.000 tahun terakhir, aku mungkin sudah mengambil alih seluruh medan perang anti alam semesta. Asalkan kau bersedia percaya padaku, belum terlambat, kata Li Tianming ringan. Ia membiarkan Li Tianming bebas berkeliaran di medan perang anti alam semesta ini, sebenarnya karena ia tidak berniat membiarkannya ikut serta dalam pusaran itu begitu ia kembali. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa dekade, Li Tianming telah mengejutkannya. Oke. Kita bersaudara bersatu. Li Tianzi tampak serius. Baiklah, kata Li Tianming sambil tersenyum. Pemahaman diam-diam segera terjadi. Aku punya pertanyaan lain. Kenapa kau meragukan Mu Changfeng? Tanya Li Tianzi sambil mengerutkan kening. Pria ini selalu punya reputasi baik. Li Tianming mengerutkan bibirnya dan berkata, untuk hal seserius ini, pasti ada seseorang yang berkolusi di dalam dan di luar. Alasan saya mencurigainya sederhana saja. Di mata saya, siapapun yang memiliki motif tersembunyi akan tertangkap oleh mata saya. Mengapa saya mencurigainya? Karena saya melihatnya mengkhianati saya. Selama Anda percaya kepada saya, Anda bisa menghakiminya sekarang. Masalahnya adalah tidak ada bukti, kata Li Tianzi. Akan segera tersedia, kata Li Tianming sambil tersenyum. Maksudmu, dia tidak bisa duduk diam lagi, kata Li Tianming.
Orang pembawa sial, Li Tianzi tak kuasa menahan diri untuk menatap Li Tianming dalam-dalam. Ia kini tahu mengapa Li Tianming bertindak seenaknya dan tak mengatakan apa-apa lebih dulu. Karena itu, para pemberontak tidak akan mempunyai kesempatan. Mata ini adalah dewa perang. Li Tianzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tahu rencanamu. Kau ingin menggunakan kekuatan tempurku untuk memasuki rerun dewa kekacauan bulan ungu sendirian, menyelamatkan mereka terlebih dahulu, mengumpulkan bukti, dan sekaligus memancing semua pasukan musuh ke rerun dewa kekacauan dan menjauh dari benteng perang. Setelah mereka semua lewat, kau akan memerintahkan 300 juta pasukan Tianzu di luar untuk bertindak dan bekerja sama denganku untuk membentuk serangan penjepit dari dalam dan luar. Itu benar sekali, kata Li Tianming. Li Tianzi terdiam dan berkata, kau terlalu melebih-lebihkanku. Aku bisa melakukan banyak hal sendiri, tapi aku tak mungkin mengerahkan seluruh kekuatan dan membentuk serangan penjepit dengan 300 juta pasukan Tianzu. Jika tekanan yang kuberikan tidak cukup, dan pasukan Tianzu berbalik menyerang Dewa Zhou dari klanmu, itu sama saja dengan pertempuran kecil, dan kerugiannya tetap besar. Dia mengira Li Tianming mempunyai rencana yang lebih ajaib. Pada titik ini, Li Tianming memutar matanya ke arahnya dan berkata, siapa yang bilang kau pergi ke Chaos Star Ruins sendirian? Kau mau masuk juga tempat ini sangat berbahaya. Tempat ini mudah terbakar, kata Li Tianzi serius. Apakah menurutmu aku takut bahaya? Li Tianming menunjuk bintang Tianji. Benar, Li Tianzi berhenti sejenak, tapi apa yang bisa kau lakukan? Di rerun Dewa Bintang Kekacauan, ada banyak hal yang bisa kulakukan. Setidaknya, tekanan yang kuberikan pada musuh tidak kalah darimu. Dengan begini, tekanan ganda itu cukup untuk menyulitkan 250 juta pasukan Tianzu musuh untuk mengurus kedua belah pihak, kan? Li Tianming mencibir. Setara denganku. Li Tianzi terpaksa menatapnya dengan mata baru. Lalu, ia tersenyum dan menepuk kepala Li Tianming, berkata riang, kau cukup berani, saudaraku. Gulungan, Li Tianming menyentuh kepalanya, dan berubah menjadi kilatan petir, melesat langsung menuju rerun Dewa Bintang yang berantakan. Anak baik, sungguh berbakat. Li Tianzi menatap sosok yang menyerangnya dengan ekspresi rumit. Udara dipenuhi pasir kuning. Wajah Mu Changfeng muram saat dia berjalan melawan angin menuju benteng perang bulan ungu. Kamu mau pergi kemana, Mu Changfeng? Tiba-tiba awan gelap bergulir di depan dan suara dingin terdengar. Seekor phoenix hitam dengan lebar sayap ratusan ribu meter turun dari langit, menutupi kepala Mu Changfeng dan menghalangi jalannya. Pergi dan kerahkan pasukan. Mu Changfeng menatap Black Phoenix, tenggorokannya kering, dan memaksa dirinya untuk tenang. Berhenti berpura-pura. Kaisar muda bilang kau akan memberi tahu musuh. Black Phoenix mengangkat dagunya dan berkata dengan dingin, kehadiranmu di sini menjelaskan segalanya. Kau tidak sederhana, Mu Changfeng. Selama bertahun-tahun, bahkan aku tidak menyadari bahwa kau pengkhianat. Dan kau cukup bertanggung jawab. Kau bisa saja mengirim orang lain untuk melakukannya, tapi kau bersikeras pergi sendiri. Apa kau mencoba mengambil keuntungan darinya? Mendengar ini, ekspresi Mu Changfeng berubah drastis. Namun, ia tetap berkata dengan dingin, meskipun kau adalah hewan peliharaan Kaisar Agung, jangan bicara omong kosong di sini. Sebagai Dewa Zeus dari klanmu, aku telah mengabdikan seluruh hidupku untuk penjara bintang 0 derajat. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menjebakku? Phoenix hitam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, di depan mata surgawi makhluk kecil itu, kau tak punya rahasia. Jika ada yang ingin kau katakan, saat kau kembali ke klanmu, berlututlah dan beritahu Kaisar Pencuri Langit, kerabatmu, dan anggota klanmu. Setelah berkata demikian, ia menerkam ke arah Mu Changfeng. Tidak, jangan. Wajah Mu Changfeng memucat dan dia berteriak panik. Namun, perlawanannya sia-sia. Sejak Li Tianming memasuki situasi ini, tidak ada lagi yang namanya berdebat. Siapa yang benar dan siapa yang salah diputuskan oleh satu orang saja. Bulan ungu di atas rerun Dewa Bintang yang tidak teratur. Purple Lightning Protoss dan Dewa Kosmik yang tak terhitung jumlahnya di penjara roh bulan bekerja sama untuk menambang bintang neutron yang tidak teratur. Di rerun Dewa Bintang itu, orang-orang datang dan pergi, dengan hati-hati mengangkut bintang-bintang neutron yang tidak teratur, dan itu sangat sibuk. Pada saat ini, dua sosok muncul di langit di atas rerun Dewa Bintang yang berantakan. WHO, Zeus yang tak terhitung jumlahnya mendongak dengan linglung. Ketika mereka melihat tubuh Li Tianzi setinggi 90.000 meter, mereka secara naluriah merasa takut. Ledakan, Kaisar Li melangkah maju, dan badai hitam guntur dan api menghantam. Ribuan Zeus berubah menjadi abu di tempat dan tewas secara tragis di tempat.
Bintang-bintang neutron itu jatuh dengan keras dan jatuh kembali ke rerun Dewa Bintang Neutron. Setelah membersihkan jalan dengan satu tendangan, kedua saudara itu berubah menjadi dua sinar cahaya yang ganas dan menabrak rerun Dewa Bintang yang tidak teratur. Alarm! Alarm! Ada penyusup. Bersiap untuk perang. Raungan melengking itu bergema di seluruh langit dan bumi. Rerun Dewa Bintang Kekacauan Bulan Ungu yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi kacau. Di luar Star Ruins, alarm berbunyi di mana-mana. Di medan pertempuran anti alam semesta, konflik antara berbagai pihak untuk memperebutkan rerun Dewa Bintang yang tidak teratur merupakan hal yang umum, tetapi secara umum, setelah kepemilikan rerun Dewa Bintang yang tidak teratur ditentukan, invasi semacam itu pada dasarnya tidak akan terjadi. Khususnya, rerun Dewa Bintang Bulan Ungu yang terganggu adalah wilayah penjara Bintang Roh Bulan dan klan Dewa Petir Ungu. Di medan perang anti alam semesta, jarang ditemukan orang yang berani menyinggung karakter-karakter kejam dari kedua belah pihak. Siapa yang berani begitu berani? Itu adalah putra pencuri surga. Pangeran kecil tampaknya juga ada di sini. Keduanya benar-benar gila. Mereka terang-terangan merusak perjanjian antara semua pihak di medan perang anti-kosmik dan benar-benar memprovokasi perang penjara bintang. Mereka ingin menghancurkan rerun Dewa Bintang Kekacauan, hentikan mereka sekarang. Tepat seperti dugaan Li Tianming, sebelum orang-orang di benteng perang lawan menyadari kedatangan tiba-tiba Dewa Zeus penjara bintang 300 juta 0 derajat di luar, mereka langsung menyerang rerun Dewa Bintang yang tidak teratur, sepenuhnya menarik perhatian Dewa Zeus Roh Bulan dan klan Dewa Petir Ungu. Sejumlah besar dari mereka bergegas keluar dari benteng perang dan bergegas menuju rerun Dewa Bintang yang berantakan. Beberapa dewa kosmik kuno telah mengejar, dan para dewa kosmik surgawi yang tidak mengejar juga berkumpul di atas rerun Dewa Bintang yang berantakan. Dalam waktu singkat, pasukan kosmik surgawi yang berjumlah lebih dari 100 juta terbentuk, sepenuhnya menghalangi mundurnya kedua kaisar. Dan semakin banyak orang berkumpul. Memerintah dua leluhur yang hebat. Seperti yang kita semua tahu, kedua leluhur agung itu tidak tinggal di penjara bintang Yueling atau penjara bintang Zidian, melainkan datang ke sini. Mereka pasti datang untuk bersenang-senang. Di penjara bintang, mereka akan dibatasi oleh beberapa kaisar surgawi yang lebih muda. Di sini, mereka dapat bermain sesuka hati dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia di masa tua mereka. Ada segalanya yang dapat Anda pikirkan, termasuk anggur berkualitas, makanan lezat, wanita cantik, nyanyian dan tarian. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan orang-orang yang dipercaya oleh beberapa kaisar surgawi, jadi mereka bertanggung jawab atas tempat penting seperti rerun Dewa Bintang Kekacauan Bulan Ungu. Kedua leluhur itu lelah bermain dan sering tertidur, jadi mungkin butuh waktu untuk memberi tahu mereka. Selama kurun waktu ini, bagian dalam Purple Moon Chaos Star Ruins berada dalam kekacauan. Semua penambangan telah lama dihentikan, dan sejumlah besar bintang neutron yang tidak teratur berkeliaran dalam kekacauan, dan para dewa alam semesta ketakutan dan keluar dari rerun Dewa Bintang satu persatu. Rerun Dewa Bintang yang kacau ini setidaknya 100 kali lebih besar daripada yang kutemukan terakhir kali. Pantas saja belum ditambang. Setelah Li Tianming masuk, ekspresinya masih santai. Tidak peduli berapa banyak serangan yang menimpanya, yang tersisa hanyalah gelembung. Dia hanya menganggapnya sebagai perjalanan. Orang yang benar-benar melakukan pekerjaan untuk saat ini adalah Li Tianzi, yang telah bergegas ke bagian terdalam rerun Dewa Bintang yang tidak teratur ini. Tujuannya hanya satu, yaitu mengungkap perbuatan jahat pihak lain secepat mungkin dan kemudian menyelamatkannya. Li Tianming tetap di belakangnya dan untuk sementara menarik perhatian Dewa Roh Bulan dan klan Dewa Petir Ungu. Kaisar kecil, aku mendesakmu untuk segera berhenti. Tindakanmu akan menyebabkan penjara bintang 0 derajat terjerumus ke dalam bencana abadi. Ini peringatan paling serius yang kami, penjara bintang Roh Bulan, berikan kepadamu. Para dewa alam semesta berkumpul di depannya, menatap Li Tianming dengan ganas. Li Tianming tersenyum dan berkata, jangan cuma berdebat. Ayo pukul aku kalau berani. Kalau tidak, aku akan memandang rendah dirimu. Dengan caranya meminta pemukulan, bahkan jika dia memiliki bintang Tianji, pihak lain tidak akan mampu menahannya. Oh tidak, Kaisar Li telah menemukannya. Ketika lebih dari selusin dewa kuno melihat tindakan Li Tianzi, hati mereka langsung gemetar dan wajah mereka berubah drastis. Mereka tidak berani menghentikan Kaisar Li. Dengan cara ini, Kaisar Li semakin tak terhentikan, menembus simpul Gordian dan menyelami kedalamannya. Di tangannya terdapat rantai hitam artefak ilahi, yang tampak seperti ibel jahat. Di dalam cincin hitam itu ada mata merah yang mirip dengan mata ibel jahat kuno. Bagian luar cincin hitam itu penuh dengan paku. Rantai ini,
yang panjangnya ratusan ribu meter, menembus bagian terdalam rerun Dewa Bintang yang tidak teratur, merobek penghalang kamuflase yang terbentuk oleh puncak pepohonan. Menabrak, sebuah celah tiba-tiba muncul di area gelap di bawah, selebar ratusan juta meter. Daun-daun hijau dan berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter puluhan ribu meter meledak dan jatuh jauh ke dalam celah tersebut. Ruang bawah tanah yang berkilauan dengan rerun Dewa Bintang muncul di hadapan banyak Dewa Petir Ungu dan Dewa Roh Bulan. Hei, mengapa masih ada ruang di bawah rerun Dewa Bintang? Apakah ini daun berwarna-warni daun jenis apa? Sebagian besar Dewa Petir Ungu dan Dewa Roh Bulan tampak bingung. Mereka menyaksikan dengan tak berdaya saat Li Tianzi menyapu rantai hitam dan merah itu, membuat celah semakin lebar. Ketika sejumlah besar daun berwarna-warni hancur dan berguguran, puncak-puncak pohon yang lebat akhirnya hancur berkeping-keping. Untuk sesaat, sejumlah besar roh unsur di pohon muncul di pandangan orang-orang. Begitu banyak roh unsur, ya ampun, apakah ini pohon leluhur Yuanling yang legendaris ternyata letaknya tepat di bawah rerun Dewa Bintang Bulan Ungu. Ini milik kita, sekarang putra Kaisar Agung ini ingin mengambilnya. Dia gila, belum lagi pohon leluhur Yuanling sulit ditransplantasikan, kalaupun memungkinkan, bagaimana mungkin kita membiarkannya? Tidak bersalah. Orang-orang berteriak keras, tetapi pada akhirnya, tidak seorang pun berani menghentikan Kaisar Li. Pada saat ini, celah itu terbuka sepenuhnya, dan cahaya pohon leluhur yang berwarna-warni menerangi seluruh ruang bawah. Mata orang-orang telah mencapai dasar ruang bawah, dan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa akar pohon leluhur Yuanling berwarna-warni, seperti galaksi, menutupi tanah, dan itu tampak sangat indah. Orang-orang menyaksikan dengan penuh kekaguman. Banyak roh unsur yang beredar di penjara petir ungu dan penjara roh bulan kita pasti berasal dari pohon leluhur Yuanling ini. Kerahasiaannya sangat baik, kami bahkan tidak mengetahuinya. Saat itu, mereka sebenarnya senang. Sekarang mereka yakin bahwa mustahil bagi Kaisar Li untuk merebut pohon leluhur Yuanling sebesar itu sendirian. Batang pohon leluhur Yuanling ini sendiri tingginya 1 miliar meter. Tepat saat orang-orang mengaguminya, mereka mendapati kedua pangeran itu tengah menatap akar pohon leluhur Yuanling yang berwarna-warni, dengan amarah yang membara meledak dari mata mereka. Apa itu? Zeus yang tak terhitung jumlahnya melihat ke bawah dan kulit kepala mereka langsung mati rasa. Terlihat bahwa yang menutupi akar-akar pohon berwarna-warni itu bukanlah tanah, atau bintang-bintang neutron yang tidak teratur, melainkan asal-usul Zeus yang berbentuk bulat. Akar-akar itu menggantung di akar, dan jika tidak diperhatikan dengan saksama, orang akan mengira itu adalah bintil-bintil di akar. Sekilas, setidaknya terdapat puluhan juta asal Zeus yang terkunci di akar pohon. Dibandingkan dengan akar yang berwarna-warni, mereka tampak sangat redup, dan beberapa bahkan telah kehilangan kilaunya sepenuhnya. Ini tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk terburuk di dunia. Siapa yang menggunakan asal-usul Dewa Zeus untuk memelihara pohon leluhur Yuanling? Tidak heran pohon leluhur Yuanling ini tumbuh begitu subur. Tunggu, asal-usul Zeus ini sepertinya berasal dari penjara bintang nol Zeus. Tanda seru. Ketika para dewa alam semesta roh bulan dan dewa petir ungu menyadari hal ini, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka langsung mengerti betapa jahatnya perbuatan pihak mereka, dan juga tahu alasan mengapa kedua kaisar itu marah. Sesuatu yang besar telah terjadi. Orang-orang ini pastilah Dewa Zeus dari klanmu yang terlibat dalam kasus hilangnya Dongshan. Kaisar Agung menemukan mereka di depan umum. Puluhan juta Dewa Tianzu yang datang semuanya tampak muram. Satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran masalah ini adalah dengan membasmi putra Kaisar Agung. Mustahil. Terlalu banyak orang yang melihatnya. Pasti akan ada yang memberitahu semua orang. Medan perang anti alam semesta akan segera dimulai karena ini. Apapun yang terjadi, karena kita sudah ketahuan, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap putra Kaisar Agung, kita juga tidak bisa membiarkannya menyelamatkan rakyat. Dengan para sandera di tangan kita, kita bisa membuat pihak lain tak berdaya. Seorang dewa kosmik kuno meraung. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak berani menghentikan Kaisar Li karena kedua leluhur agungnya tidak datang. Saya melihat Li Tianzi langsung jatuh, dan rantai hitam itu terbang di atas akar pohon leluhur Yuanling. Akar berwarna-warni itu patah kemanapun ia pergi, dan asal-usul para dewa Zeus terbebas dari penghisapan darah, sehingga menyelamatkan nyawa mereka untuk sementara. Namun, tentu saja tidak mudah untuk menghilangkan puluhan juta asal-usul dewa semesta alam. Mulang, Li Tianzi meraung dengan mata merah gelap. Aku di sini. Asal-usul Zeus yang panjangnya beberapa ribu meter sedang sekarat dan berubah menjadi abu-abu. Namun, suaranya dipenuhi amarah.
Ia telah berjuang untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun, hanya menunggu hari ini. Tidak mati, kata Li Tianzi. Aku belum mati. Aku menunggu untuk melihat pembalasanmu, kata Mulang dengan marah. Balas dendam. Balas dendam. Origins of the Zeus meraung dengan marah, mengumpulkan amarah selama bertahun-tahun. Suara-suara serak ini mengandung terlalu banyak kebencian yang tak terdamaikan. Ada kabar baik, saudaraku telah kembali, kata Li Tianzi. Kaisar kecil, Mulang dan dewa-dewa klanmu lainnya sempat kebingungan saat memikirkan sang kaisar kecil, namun tak lama kemudian mata mereka dipenuhi air mata. Tunggu, Li Tianzi hanya mengucapkan dua kata ini sebelum bergegas maju, bahu-membahu dengan Li Tianming. Pada saat ini, semua dewa kuno di benteng perang bulan ungu turun, totalnya lebih dari 30, dan mereka mengepung dua pria tua jangkung. Dua lelaki tua itu, yang satu mengenakan jubah ungu, bertubuh kurus, dan tubuh Zeus setinggi 70.000 meter. Meskipun cahaya bintang redup dan agak tua, tekanan dan tekadnya masih ada, bagaikan elang. Pria tua satunya memiliki wajah yang jauh lebih tampan dan suci. Ia mengenakan baju zirah perak, dan tubuh Zeusnya mencapai 80.000 meter. Rambut peraknya lebih dari 30.000 meter panjangnya, dan ia sama sekali tidak terlihat tua. Dia adalah Yue Linghong dari Yue Ling Xingyu. Keempat kaisar wanita Yue Ling Xingyu semuanya adalah cucunya. Orang tua berjubah ungu itu adalah Lin Rong, paman ketiga kaisar Jiantian dari klan Dewa Petir Ungu. Begitu kedua orang tua itu masuk dan melihat pemandangan ini, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Yue Linghong segera tersenyum dan berkata kepada Li Tianming dan yang lainnya, saya sangat malu karena tidak menyambut kalian berdua, putra kaisar pencuri langit. Bahkan saat ini, dia masih bisa tertawa, yang menunjukkan betapa menjijikkannya dia di dalam. Patriark tua, apakah kau ingin menjelaskan, tanya Li Tianzi dengan matanya yang seperti obor. Jelaskan, tentu saja, raut wajah Yue Linghong berubah serius, dan ia terbatuk, orang pembawa sial. Siapa yang berani memenjarakan Dewa Zeus klanmu di bawah rerun Dewa Bintang Bulan Ungu milikku? Metode mereka begitu keterlaluan sampai-sampai mereka berhasil menyembunyikannya dari mata penjara Bintang Roh Bulan dan penjara Bintang Petir Ungu kita. Setelah selesai berbicara, dia bertanya kepada Lin Rong dengan serius, Saudara Lin, apakah kamu tahu tentang ini? Lin Rong mencibir dan berkata, aku tidak tahu apa-apa. Setelah selesai berbicara, ia menatap Li Tianzi dan berkata, Putra Kaisar Agung, ini terjadi di sini, dan kami yang bertanggung jawab. Jadi, bawa orang-orang itu pergi, dan pohon leluhur Yuanling tetap di sini. Kau boleh datang kapanpun kau mau menyelidiki. Mendengar ini, Li Tianming menatap Li Tianzi dan berkata, kamu bisa mentolerir ini. Aku tidak tahan. Li Tianzi meraung, dan rantai hitam di tangannya tiba-tiba meledak, seperti seekor naga hitam yang menembus, terbang dengan kecepatan kilat. Apakah kamu benar-benar berani datang? Lin Rong melotot. Begitu dia selesai berbicara, naga hitam itu telah melilitnya, dan rantainya terlilit ratusan lapis, mengikat Lin Rong dengan erat. Ekspresi Yue Linghong berubah saat ia berkata dengan dingin, Li Tianzi, jika kau berani bertindak, kau akan menyatakan perang terhadap dua penjara bintang besar kita. Klan pencuri langitmu akan menanggung semua konsekuensinya. Jadi, kalian tidak merasa melakukan hal buruk apapun dari awal sampai akhir. Mata Li Tianzi dipenuhi amarah. Pendek kata, saya terbiasa bersikap sombong. Saat ini, kedua orang tua ini masih bermimpi. Karena Li Tianming membawa 300 juta tentara Tianzu, bagaimana mungkin ada kemungkinan negosiasi? Mereka ingin balas dendam. Ledakan. Kaisar Li tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan Lin Rong pun tertabrak. Di bawah terjangan rantai itu, tubuhnya langsung hancur berkeping-keping dan meledak menjadi asal mula dewa alam semesta. Kalah dalam satu gerakan. Melihat kejadian itu, orang-orang terbelalak lebar, takut dengan kehebatan Putra Kaisar Agung itu. Orang bilang Putra Kaisar Agung punya kekuatan tempur bak Kaisar Langit. Itu memang benar. Pada saat ini, bahkan Yue Linghong pun takut. Ekspresinya berubah drastis, lalu ia berbalik dan pergi sambil berteriak, semua pasukan, dengarkan. Putra pencuri surga telah melukai leluhur petir ungu dengan parah dan secara terbuka memprovokasi perang penjara bintang. Kita terpaksa bersiap untuk bertempur. Kau dengar itu? Dasar orang menyebalkan kecil, berani menyentuhku, mati saja kau. Meskipun Lin Rong terbasmi dan berubah menjadi asal-usul dewa alam semesta, dia tetap sangat arogan. Berikan padaku, kata Li Tianming tiba-tiba. Kamu? Li Tianzi menatapnya. Aku jago menyiksa orang, kata Li Tianming sambil menunjuk Yue Linghong. Kejar orang tua ini.
Mereka berdua akan berakhir dalam situasi terburuk hari ini. Oke, Li Tianzi mengangguk dan melemparkan Lin Rong ke Li Tianming. Saudara bersatu, ayo mulai. Sementara itu, di luar, Yin Chen berkata kepada Mu Qingqing, panasnya sudah tiba. Bersiaplah, mulai pertarungan. Perbedaan antara Yueling Zusen dan Zidian Shenzhou sangat jelas. Ketika Lin Rong dipukuli ke asal-usul Dewa Alam Semesta oleh Li Tianzi, lelaki tua Yueling Hong secara langsung mendefinisikan tindakan selanjutnya sebagai perang. Jadi, setelah dia, lebih dari 50 juta Dewa Langit mengalir masuk dalam waktu singkat, hampir menghalangi semua jalan keluar Rerun Dewa Bintang yang tidak teratur. Pada saat yang sama, hampir 200 juta Dewa Langit, hampir semuanya keluar dari benteng perang bulan ungu dan berkumpul di atas Rerun Dewa Bintang yang tidak teratur. Dapat dikatakan mereka keluar dengan kekuatan penuh. Jangan khawatirkan Putra Kaisar Agung, urus saja asal-usul Zeus klanmu itu. Tangkap sandera itu, sekuat apapun dia akan berlutut. Yue Linghong mundur ke perlindungan 50 juta tentara Tianzu. Alih-alih merasa sedih untuk Lin Rong, raut wajahnya justru semakin ganas dan ia terus-menerus mencibir. Selama bertahun-tahun, mereka mengandalkan keberanian untuk menghadapi klan pencuri langit. Selama mereka cukup berani dan tidak memiliki dasar moral untuk mengancam Dewa Penjara Bintang 0 derajat, mereka bisa membuat Kaisar Li menahan amarahnya. Sekarang, dia hanya menggunakan trik lama yang sama lagi. Ya, lebih dari 50 juta prajurit Tianzu, ditambah orang lain yang terus berdatangan, semua menatap pohon leluhur Yuanling dengan mata berbinar. Mereka pasti berpikir dalam hati, sambil memaksa para dewa Zhou klanmu yang menderita ini, apakah tidak apa-apa untuk diam-diam memilih beberapa roh unsur. Dalam lingkungan yang kacau seperti itu, bahkan jika semua roh unsur diambil, mereka tidak akan dapat ditemukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, menanggapi perintah Yue Linghong, pasukan Tianzu menyerbu dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Dan hanya ada Li Tianzi di bawah, bagaimana dia bisa menghentikan 50 juta orang. Dapat dikatakan bahwa Yue Linghong kembali ke titik lemahnya. Pada saat ini, Kaisar Li tampak sangat tidak senang. Akan tetapi, menghadapi tuduhan tak tahu malu ini, dia teringat sesuatu dan tak dapat menahan diri untuk menatap Li Tianming. Sungguh, adik laki-lakinya muncul di depannya. Tiba-tiba, sebuah sumber bintang merah muda yang besar dan tak terbatas muncul di belakang pemuda berambut putih itu. Sumber bintang itu membawa kekuatan penghancur. Begitu muncul, kecemerlangannya melampaui semua bintang neutron yang tak beraturan. Dalam pertempuran skala besar di Rerun Dewa Bintang Neutron, orang ini tak terkalahkan. Mata Li Tianzi berbinar, lalu ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa sumber bintang merah muda ini seperti pusaran air, menyerap semua bintang neutron tidak teratur yang berkeliaran ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam waktu singkat, bintang-bintang neutron yang tak beraturan itu membentuk dinding, menyegel kembali pohon leluhur Yuanling di bawahnya. Bintang-bintang neutron hitam yang berputar itu berkumpul bersama, dan pemandangannya sungguh spektakuler, seolah-olah ada pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawah pusaran air besar. Dan cici merah muda berada tepat di tengah pusaran sumber bintang besar ini. Pusaran bola, pusaran 3 dimensi. Apa yang sedang terjadi? Dapatkah sumber bintang ini menyerap bintang neutron yang tidak teratur? Bintang-bintang neutron yang tak beraturan ini semuanya adalah benda berharga. Biasanya mereka ditambang dengan sangat hati-hati, tetapi sekarang mereka telah memadat menjadi dinding. Sebagian besar dari puluhan juta Dewa Tianzu yang sedang menyerbu berhenti sejenak, dan antusiasme di hati mereka pun sirna. Leluhur Agung. Untuk sesaat, mereka hanya bisa berbalik dan melihat Yue Linghong. Kedua leluhur ini memiliki senioritas yang terlalu tinggi, terutama Yue Linghong, yang merupakan kakek dari 4 kaisar wanita dan secara alami memiliki kekuasaan penguasa yang absolut. Yue Linghong juga melihat pemandangan ini dan langsung mengerutkan kening. Jelas saja dia juga tidak familiar dengan adegan ini. Namun, ia bereaksi cepat dan tahu bahwa ia tidak bisa berlarut-larut. Ia harus segera mengambil alih semua sandera agar bisa mendapatkan keuntungan selanjutnya. Pendek kata, karena hubungan sudah putus, kita harus bersikap kejam. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini, dan tidak ada ruang untuk mengendur. Rencana darurat Yueling Zusen dan klan Dewa Zidian untuk masalah ini adalah membawa para sandera bersama mereka setelah kejadewa itu. Maka Yue Linghong pun berkata dengan suara dingin semuanya, cari celah dan teruslah menyerbu. Setelah mengatakan ini, dia juga memberitahu dunia luar, cepat dan kirim 50 juta tentara Tianzu lagi, masih ada ruang di dalam. Total pasukan Tianzu adalah 250 juta.
Dia akan menggunakan 100 juta pasukan Tianzu untuk mengendalikan para sandera sepenuhnya. Setelah mendapat izinnya, semakin banyak prajurit Tianzu menyerbu ke dalam pusaran itu, dan 50 juta dewa Tianzu asli di bawahnya berjadewa seperti meteor sepanjang 50 juta ribu meter, masing-masing mencari celah di bintang neutron yang tidak teratur. Lebih baik tidak menghancurkan bintang neutron. Teriak Yue Linghong. Leluhur. Tiba-tiba, seorang dewa kosmik kuno muncul dengan perubahan ekspresi yang drastis, dan berkata dengan gemetar, "Kudengar kaisar kecil ini pernah menyebabkan ledakan bintang neutron di rerun dewa bintang lain yang tidak teratur, yang secara langsung membasmi banyak dewa kosmik." Apa wajah Yue Linghong berubah dan suaranya serak. Sumber bintang di dunia yang tidak teratur selalu dikenal karena kestabilannya. Insiden terakhir tentang rerun dewa bintang yang tidak teratur telah menyebar, tetapi Yue Linghong telah tertidur lelap selama beberapa dekade terakhir dan baru saja mendengar berita tentang kembalinya kaisar kecil, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya. Dia tercengang ketika mendengar ini dan segera berkata, "Mustahil. Bintang neutron yang tidak teratur sangat stabil." Begitu kata-kata itu terucap, dinding bintang neutron hitam di bawah terlihat berubah menjadi merah muda dengan kecepatan yang mengerikan mulai dari pusat pusaran. Tampaknya itu adalah bintang leluhur lain dari era pertama. Dalam sekejap, rerun dewa bintang yang berantakan ini telah berubah menjadi lautan bintang merah muda, yang cahayanya bahkan lebih menyilaukan daripada pohon leluhur Yuanling. Puluhan juta dewa Tianzu yang menukik turun seperti meteor hanya bisa menutupi mata mereka. Pada saat ini, mereka sudah merasakan perubahannya. Oh tidak, bintang neutron telah berubah bentuk dan melepaskan kekuatannya. Bukan satu, tetapi jumlahnya sangat besar. Tindakan Li Tianming terlalu cepat dan terlalu ganas. Saat mereka menyadari masalahnya, semuanya sudah terlambat. Dengan kehadiran Jiji, Li Tianming hanya memiliki satu kata untuk diucapkan di rerun dewa bintang yang tidak teratur ledakan. Terakhir kali dia terjadi di rerun dewa bintang kekacauan, insidennya terlalu kecil dan tidak menarik banyak perhatian. Tapi kali ini, dia sedang menyiapkan ledakan yang ribuan kali lebih besar. Ledakan itu pasti akan mengguncang rerun dewa bintang kekacauan dan membuka babak baru perang. Basmi mereka. Li Tianming melambaikan tangannya. Darah panas yang membosankan. Cici memutar matanya. Meskipun membencinya, ia tetap dengan mudah melepaskan kekuatan dinding raksasa lautan berbintang ini langsung ke depan pada saat pertama. Di depan tembok raksasa lautan bintang ini, ada dewa-dewa surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang terpaksa berhenti. Di belakang mereka, masih ada orang-orang yang tidak tahu kebenaran dan masih bergegas maju, serta sejumlah besar dewa surgawi yang datang dari luar. Dengan hampir 80 juta dewa kosmik yang datang, ruang atas rerun dewa bintang yang tak teratur ini menjadi sangat padat. Justru karena inilah, meskipun banyak orang melihat bahaya dan ingin melarikan diri, itu hanyalah angan-angan. Meletus. Tepat saat Li Tianming meraung, tembok laut bintang merah muda raksasa itu meledak saat menghantam kerumunan sambil mendorong ke atas. Ledakan. Pelepasan sumber bintang neutron yang berlebihan di ruang tertutup menciptakan daya rusak yang melampaui semua kapal dewa laut bintang. Ini juga merupakan tingkat daya rusak tertinggi yang pernah disaksikan Li Tianming. Tidak ada Zeus yang mampu mencapai efek ini sendirian. Dalam ledakan merah muda yang dahsyat ini, setidaknya dari sudut pandang Li Tianming, segala sesuatu di atasnya tertelan oleh warna merah muda tersebut. Dalam kerusuhan merah muda ini, orang dapat melihat dengan mata terbuka bahwa banyak Zeus yang tingginya lebih dari 1000 meter tidak dapat bertahan sejenak, dan mereka bahkan hancur menjadi debu tanpa asal-usul Zeus. Ini terlalu brutal. Li Tianzi terkejut, dan cahaya di matanya berubah. Mulang dan yang lainnya di bawah juga mengenal kaisar kecil itu lagi dari ledakan dahsyat ini. Ledakan. Kata-kata tidak dapat menggambarkan besarnya kekuatan penghancur ledakan bintang laut ini. Di rerun dewa bintang yang tidak teratur, seluruh rerun dewa atas ditelan oleh kekuatan sumber bintang yang kacau, dan tidak ada yang bisa dilihat. Di sisi lain pohon leluhur Yuanling di rerun dewa bawah, Jiji menggunakan kemampuan luar biasa untuk menangkal badai sumber bintang yang datang, tidak hanya melindungi pohon leluhur Yuanling dan dewa alam semesta klanmu, tetapi juga menyebabkan musuh di atas menderita kerusakan destruktif sekunder dan tersier. Dan di atas pintu masuk pusaran di Chaos Star Ruins, pemandangannya juga mengerikan. Pintu masuk pusaran hitam rerun dewa bintang yang tidak teratur itu tiba-tiba berubah menjadi merah muda dan bergetar hebat. Tiba-tiba, sinar energi merah muda dengan diameter 100 juta meter meletus dari pintu masuk pusaran, melesat miliaran meter ke angkasa, membentuk pilar merah muda yang menerangi seluruh medan perang anti alam semesta. Untuk sesaat,
Langit dan bumi terbakar menjadi merah muda oleh binatang buas kuno ketujuh yang kacau ini. Pada saat ini, Jiji membuktikan kepada seluruh alam semesta mengapa ia adalah binatang kacau kuno ketujuh dan menduduki peringkat setelah San Xiaoliu. Dalam letusan pilar surga merah muda ini, lebih dari 100 juta prajurit Tianzu yang berkumpul di atas pintu masuk pusaran juga menderita kerugian yang tak terkira. Banyak orang berhasil menghindar tepat waktu, tetapi mereka juga akan terhempas keluar dari asal-usul Zeus dan kehilangan efektivitas tempur mereka. 150 juta, 10 juta tewas di tempat, 30 juta asal Zeus meledak, dan sejumlah besar lainnya yang melarikan diri juga terluka. Cedera paling serius datangnya dari jantung. Orang-orang ini baru saja mengetahui apa yang terjadi di dalam Rerun Dewa Bintang Kekacauan dan masih membicarakannya dengan penuh kebanggaan. Ledakan ini benar-benar mengejutkan mereka. Ledakan dahsyat sumber bintang di ruang tertutup itu bahkan memengaruhi area di luar mereka. Apa yang terjadi dengan hampir 100 juta tentara Tianzu yang baru saja menyerbu masuk? Mereka melihat Rerun Dewa Bintang yang hancur di bawah dan tidak berani berpikir sama sekali. Jelas saja, itu sudah seperti neraka kematian. Ah! Di tengah kekacauan itu, Yue Linghong, yang tingginya 80.000 meter, berguling keluar sambil tertutup debu dan tanah, lalu menatap segala sesuatu di bawahnya dengan mata selebar 1000 meter yang terbuka lebar, wajahnya robek. Wajah tuanya penuh retakan, dan retakan di hatinya bahkan lebih besar. Kepalanya berdengung, dan seteguk darah bintang menyembur keluar, dan ia benar-benar menjerit putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil, mustahil. Hanya dia sendiri yang tahu betapa mengerikan kerugian yang ditimbulkan oleh ledakan bintang neutron yang mengumpulkan seluruh Rerun Dewa Bintang yang kacau itu. Pertarungan belum dimulai dan ini sudah merupakan tragedi. Tepat saat Yue Linghong merasa tercabik-cabik, sesosok muda setinggi 90.000 meter muncul di depan matanya. Itu Kaisar Li. Orang tua, apakah kamu merasa baik sekarang? Li Tianzi mencibir dan menatapnya. Kakakmu. Yue Linghong menunjuk Li Tianzi dengan jari-jari gemetar, kesedihan dan ketakutan terpancar di wajahnya, tetapi segera berubah menjadi amarah, dan ia menggeram pada Li Tianzi. Mati kau. Penjara bintang 0 derajat sudah mati. Beraninya kau menghancurkan ratusan juta tentara Tianzu kami secara terbuka, dan kau pasti akan menerima pembalasan dendam kami 10 kali lipat, 100 kali lipat. Keempat cucu perempuanku pasti akan membuat kalian, para idiot, membayar harga termahal. Lalu tanya Li Tianzi sambil mencibir. Kalau begitu, jantung Yue Linghong berdebar kencang, dan ia berteriak ke segala arah semuanya, dengarkan, mundur ke benteng Ziyue. Tunggu bala bantuan tiba. Haha, Li Tianzi tertawa dingin dan menunjuk ke sekeliling, sambil berkata, orang tua, sudah terlambat. Yue Linghong melihat sekelilingnya seakan tersambar petir. Dikelilingi asap dan debu Rerun Dewa Bintang yang tak beraturan ini, di langit dan bumi di sekitarnya, sekelompok Dewa Kosmik 0 derajat mengelilingi mereka dari segala arah. Jelas sekali, setidaknya ada 300 juta Dewa Kosmik. 300 juta prajurit Tianzu dari klanmu telah mendengar tentang pohon leluhur Yuanling dan para tawanan perang. Mereka sangat marah dan mengetahui bahwa Li Tianming telah membasmi sebagian besar pasukan musuh. Sekaranglah saatnya musuh berada pada titik terlemahnya. Kemarahan, kepercayaan diri dan gairah, bahkan Dewa Zeus penjara bintang 0, yang tidak pernah terlalu percaya diri, otaknya terbakar api saat ini. Membasmi, raungan memekakkan telinga yang sebanding dengan ledakan dahsyat tadi datang dari segala arah, membuat orang merasa bahwa ada lebih dari 1 miliar lawan. Adegan ini membuat Yue Linghong benar-benar meledak. Beraninya kau, dia berteriak dengan tajam. Sebelum dia sempat menyelesaikan aumannya, awan gelap yang besar melesat keluar dari Rerun Dewa Bintang yang tak beraturan di bawah, dan awan gelap itu berubah menjadi hampir 10 miliar hantu jahat siwa, membentuk pasukan hantu jahat yang ganas dan brutal, dan juga mengarahkan pandangan mereka pada Yue Ling Zhou Shen dan klan Dewa Zidian yang tersisa. Ledakan, Li Tianming juga keluar. Setelah dia keluar, dia melirik Yue Linghong dan memimpin pasukan ratusan Raja Hantu, yang jumlahnya puluhan miliar, dan berteriak dengan dingin, kalahkan mereka semua sampai mati. Bagi Dewa Roh Bulan dan klan Dewa Petir Ungu, entah itu Dewa Penjara Bintang 0 derajat yang mengepung dan membasmi mereka dari luar, atau pasukan hantu jahat dan siwa yang menyerbu keluar dari dalam, mereka semua dianggap sebagai pukulan telak. Dua serangan kritis yang saling berhadapan benar-benar menghasilkan serangan penjepit dari kedua belah pihak, yang memicu perasaan putus asa saat itu juga. Ratusan juta Dewa Roh Bulan dan Dewa Petir Ungu yang kacau ini, setelah mendengar tentang pohon leluhur Yuanling, merasa agak puas dan gembira. Namun, sebelum mereka sempat bahagia selama 1/4 jam,
mereka diserang 3 kali berturut-turut, dan air mata serta darah mereka pun tumpah di tempat. Tentara Tianzu di kedua belah pihak marah, bersemangat, dan kuat. Pihak lawan dipukul bertubi-tubi, pusing, diserang dari kedua sisi, dan kacau balau. Li Tianming memanipulasi medan perang sedemikian rupa. Faktanya, perang skala besar di dunia yang kacau di hadapannya ini telah berakhir sejak awal. Tidak ada ketegangan sama sekali. Sisanya hanya masalah waktu. Li Tianming sendiri tidak banyak berkontribusi. Ia memanggil pasukan hantu jahat Siwa untuk bekerja sama dengan Li Tianzi dalam penyerangan dan pembasmian, lalu ia berdiri di pinggir dan menyaksikan pertunjukan. Di medan perang di depan mataku, lampu berkelebat dan kembang api bergemuruh. Pemandangan ini tidak berbeda dengan perang antara Zeus dan dewa di Hengxia kuno. Dilihat dari kejauhan, pemandangan ini sungguh luar biasa dan indah. Namun Li Tianming telah melihat banyak hal, jadi dia menganggap ini tidak ada bedanya dengan pertarungan berdarah di dunia fana. Itu hanya tingkat kehidupan yang berbeda. Selanjutnya, di medan perang puncak, Li Tianzi dengan kejam membasmi Yue Linghong, dan pada saat yang sama memimpin dewa-dewa kuno lainnya untuk mencegat dan meledakkan lebih dari 30 dewa kuno lawan. Di medan perang biasa, 300 juta pasukan Tianzu, ditambah 10 miliar legiun hantu jahat Siwa, mengepung dan membasmi sisa pasukan kedua suku, yang jumlahnya sekitar 100 juta. Mereka juga tak terhentikan. Semakin banyak mereka membasmi, semakin sedikit pasukan yang tersisa, dan keuntungan mereka semakin besar. Masih ada cahaya terang yang bersinar di dalam benteng bulan ungu, Yin Chen mengingatkan Li Tianming. Oh, Li Tianming masih memiliki 100 kali Hongguang Shining, yang cukup untuk digunakannya untuk sementara waktu, tetapi, siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak hal baik seperti itu? Ia segera meninggalkan medan perang utama yang penuh kerusuhan brutal dan memasuki benteng perang bulan ungu, yang telah dipancing keluar oleh semua musuh dan hampir tak terlindungi. Di bawah bimbingan Yin Chen, ia pergi mencari cahaya agung yang bersinar. Tidak ada penghalang di dunia yang kacau, jadi jauh lebih mudah menemukan sesuatu. Setelah melewati serangkaian pintu rahasia, ratusan cahaya terang muncul di hadapan Li Tianming. Cahaya-cahaya besar ini bersinar dalam berbagai ukuran, dan volume gabungannya sebenarnya setara dengan sekitar 200 kali volume standar, yang lebih dari yang dibayangkan Li Tianming. Keuntungan besar lainnya, Li Tianming tidak merasakan banyak hal setelah mengalahkan benteng perang, tetapi sekarang setelah dia menerima manfaat nyata dari cahaya yang bersinar, dia merasa benar-benar lega. Tanpa 300 juta dewa Zeus klanmu, akan sulit bagiku untuk datang secara terbuka dan menerima cahaya agung. Tanpa aku, akan sulit juga bagi mereka untuk merebut tempat ini dengan sempurna dan menyelamatkan rakyat mereka. Oleh karena itu, hubungan antara penjara bintang 0 derajat dan aku benar-benar saling menguntungkan. Setelah kerjasama ini, Li Tianming merasa bahwa kecocokan dan persahabatan antara dirinya dan Dewa Penjara Bintang 0 semakin membaik. Sekalipun tidak ada perasaan khusus, Li Tianming tidak akan menolak jika itu bisa saling menguntungkan. Bagaimanapun, alam semesta yang kacau juga merupakan bagian dari alam semesta. Dengan tekad kekaisaran Li Tianming, ia ingin menyatukan seluruh alam semesta. Baik alam semesta positif maupun negatif adalah milik dinasti Tianming. Itulah sebabnya ia berhasrat untuk memecahkan masalah garis keturunan makhluk hidup di dunia yang tidak teratur ini. Pertama kali dia merasakan keyakinan semua makhluk hidup adalah di medan perang pertarungan Dewa Timur, jadi Li Tianming ingin pergi ke sana untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini di masa depan. Dan sekarang, dia dengan tegas menyingkirkan semua lampu yang bersinar itu. Lumbungnya melimpah, dan tidak perlu khawatir untuk ditingkatkan. Sungguh luar biasa. Li Tianming meninggalkan benteng perang bulan ungu dengan senyuman di wajahnya. Ketika saya keluar, saya menemukan pertarungan di luar hampir berakhir. Di bawah pengepungan hantu jahat Siwa dan Dewa Penjara Bintang 0 derajat 300 juta, Dewa Yueling dan klan Dewa Petir Ungu terbasmi, terluka, melarikan diri, atau menyerah. Bahkan jika mereka menyerah, Kaisar Li akan memerintahkan mereka untuk dipukuli ke asal-usul Dewa Alam Semesta. Jadi ketika Li Tianming keluar, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk melawan di medan perang di luar Chaos Star Ruins. Bagaimana? Dia datang ke sisi Kaisar Li, menatap kerumunan pasukan musuh yang padat di depannya, dan bertanya tentang asal-usul Dewa Zeus. Termasuk mereka yang tewas di tempat dan mereka yang kau ledakkan, jumlah orang yang tewas di pihak musuh sekitar 70 juta, dan sekarang ada sekitar 150 juta yang telah dihajar habis-habisan hingga ke asal-usul Zeus. Mata Li Tianzi sedikit membara ketika menyebutkan angka-angka ini,
yang jelas menunjukkan betapa sulitnya korban sebanyak ini terjadi dalam pertikaian kecil yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Ini adalah perang yang tidak teratur, tetapi juga kemenangan besar. Dengan kata lain, lebih dari 20 juta orang telah melarikan diri, Li Tianming berkata dengan sedikit tidak puas. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jumlah orang terlalu banyak, jadi akan selalu ada orang yang cukup beruntung untuk menemukan celah. Lagi pula, celah antara kita dan mereka sebenarnya tidak terlalu besar. Li Tianzi berhenti sejenak setelah selesai berbicara, matanya menatap dingin ke satu arah, lalu berkata, namun, aku fokus untuk mengepung dan membasmi para dewa kosmik kuno. Tak satu pun dewa kosmik kuno yang lolos, mereka semua terdegradasi menjadi asal-usul dewa kosmik. Arah yang sedang dilihatnya adalah arah yang tepat di mana kelompok dewa kosmik kuno dengan diameter lebih dari 1 kilometer berada. Asal-usul dewa Zeus milik Yue Linghong yang berdiameter 8.000 meter juga ada di antaranya. Yin Chen juga menempatkan sumber dewa alam semesta milik Lin Rong di sini. Kaisar surga mencuri. Lebih dari 30 dewa kuno ini sekarang mengumpat sekeras-kerasnya. Yue Linghong benar-benar kehilangan ketenangannya dan meraung dengan suara melengking, akulah kakek dari 4 kaisar langit. Kalian berdua orang menyebalkan kecil. Kalian telah membuat kesalahan terbesar di dunia kekacauan. Kalian telah menyebabkan masalah besar. Jika Li Muyang tahu betapa beraninya kalian, dia pasti akan marah besar. Tunggu saja dia berlutut dan memohon belas kasihan untuk keempat cucu perempuanku. Lin Rong, yang berdiri di sampingnya, merasakan hatinya berdarah ketika melihat medan perang yang tragis. Penjara bintang 0 derajat tidak punya sekutu atau teman di dunia yang kacau ini. Sekarang, kau telah melakukan hal yang begitu brutal dan bahkan memprovokasi perang antara 3 penjara bintang. Kau sudah kehilangan moralitasmu. Kaulah yang melanggar aturan. Kau harus menanggung semua konsekuensinya yang kejam. Lin Rong meraung. Memang benar, bahkan para dewa Zeus penjara bintang 0 derajat biasa pun sedikit takut ketika mendengar apa yang mereka katakan. Apakah perang sesungguhnya yang saling menghancurkan akan terjadi? Meskipun sebelumnya mereka merasakan kedamaian palsu, setidaknya mereka masih bisa bertahan. Kini, meskipun mereka telah meraih kemenangan epik, gairah mereka telah mereda dan rasionalitas mereka telah muncul. Mengingat kesenjangan kekuatan antara penjara bintang Zero Degree dan 2 penjara bintang lainnya, wajar jika mereka memiliki beberapa kekhawatiran. Lagi pula, bahkan di medan perang anti alam semesta, kedua penjara bintang utama ini memiliki sejumlah besar pasukan surgawi di benteng-benteng lain. Dan mereka telah lama mengincar rerun dewa bintang penjara bintang 0 derajat yang berantakan. Begitu perang ini dimulai, perang ini ditakdirkan menjadi lebih dari sekadar pertarungan satu kali. Pada saat ini, para pengambil keputusan perlu menenangkan hati rakyat. Di bawah tatapan penuh perhatian orang banyak, Li Tianming berkata kepada Li Tianzi, menurutku mereka agak berisik. Bagaimana denganmu? Saya merasakan hal yang sama, kata Li Tianzi. Kenapa kita tidak memberi mereka rasa sakitnya sendiri untuk saat ini? Kita harus memberikan 170 juta asal dewa kosmik ini kepada pohon leluhur Yuanling, dan membiarkan pohon leluhur menyerap daging, darah, dan esensi bintang mereka, agar mereka juga bisa merasakannya. Kata Li Tianming. Menurutku tidak apa-apa, Li Tianzi mengangguk. Kedua saudara itu menyanyikan lagu yang sama, dan alih-alih mengakui kekalahan, mereka begitu berani sehingga mereka langsung menyatakan penghakiman kepada semua yang kalah. 4290